Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan 2 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Bandung. Kedua tersangka merupakan rektor dan mantan rektor sekaligus pemilik Yayasan Universitas Mitra Karya Bekasi. Diduga kerugian dana bantuan pemerintah ini mencapai lebih dari 13 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kembali memanggil 2 orang dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait dana bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Kuliah angkatan tahun 2020 sampai dengan 2022, Universitas Mitra Karya Bekasi atau UMIKA dari Puslapdik Kemendikbudristek. Usai menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam, tim penyidik pidana khusus Kejati Jabar akhirnya menahan keduanya dan menjadikannya tersangka. Dengan mengenakan rompi dan tangan di borgol, mereka adalah Hari Yogya atau HJ sebagai Rektor UMIKA periode 2021 sampai dengan sekarang, dan Suroyo atau SRY, pemilik yayasan sekaligus mantan Rektor UMIKA Bekasi periode 2019 sampai dengan 2021. Penyalahgunaan dana bantuan ini dilakukan oleh kedua tersangka dengan modus memotong anggaran yang diberikan pemerintah. Selain itu, adanya nama-nama mahasiswa fiktif yang diajukan untuk mendapatkan dana bantuan. Setiap mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 per semester, serta biaya hidup tahun 2020 sebesar Rp4.200.000 dan tahun 2022 Rp5.700.000 per semester. Kerugian negara mencapai 13 miliar rupiah lebih. Lanjutan dari proses penyidikan kami yang pada saat itu sekitar 2 bulan yang lalu kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk di UMIKA dan di rumah calon tersangka ini. Dan pada hari ini kami telah mendapatkan cukup alat bukti, yaitu 2 alat bukti yang menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama inisialnya SHJ, itu adalah sebagai Rektor Universitas Mitra Karya periode 2021 sampai dengan sekarang, masih aktif. Kemudian yang kedua SRY, ya, sebagai Rektor Universitas Mitra Karya periode 2019 sampai dengan 2021 dan juga sebagai pemilik yayasan. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu pasal 55 ayat 1. Para tersangka saat ini kami lakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Bandung. Kerugian negara berapa? Gimana? Kerugian negaranya, jadi ini kerugian negaranya sedang dilakukan perhitungan, namun kurang lebih sekitar 13 miliar. 13 jadi miliar. Ini memang kerugian yang kami sangat prihatin karena ini adalah dana Program Indonesia Pintar, ya, dana Indonesia Pintar yang disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Modusnya gimana? Modusnya salah satunya adalah pemotongan bantuan dari negara, dan juga ada mahasiswa-mahasiswa fiktif yang diajukan PIP. Sehingga ini benar-benar dana PIP yang kami sangat prihatin, yang sangat diperlukan oleh para mahasiswa, ya, yang kurang mampu, namun itu disalahgunakan. Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan kini keduanya dibawa ke rumah tahanan Bandung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Tim penyidik Kejati Bandung masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar.